Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa rekan mahasiswa di pertemuan kelima atau di sesi 5 kita mata kuliah Manajemen Pemasaran IKM 4216. Baik, pada sesi kelima ini kita akan membahas modul 5 terkait dengan pengelolaan produk dan pengembangan produk baru yang ditulis oleh beliau dan ditelaah oleh beliau. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, eh, parameter keberhasilan dalam proses tuton kita kali ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pertama pengertian produk, konsep barang dan jasa, penggolongan produk melalui berbagai pendekatan, penggolongan produk industrial, pertimbangan pemasaran pada produk konsumen, strategi pemasaran pada produk konsumen dan industrial, tahapan pengembangan produk mulai dari pencarian ide sampai dengan komersialisasi. Nah, ini ada 7 parameter keberhasilan dalam sesi kelima kali ini. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, arti produk bagi konsumen itu apa? Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke sebuah pasar untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan. Nah, ini menurut Kotler dan Keller tahun 2006. Baik, definisi tersebut memperlihatkan bahwa dalam sebuah produk terdapat suatu sifat yang kompleks, baik dapat diraba maupun tidak dapat diraba, termasuk bungkus, warna, harga, prestis, perusahaan pelayanan, perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Ini berhubungan dengan barang dan jasa. Jadi produk itu dapat berupa barang dan dapat juga berupa jasa. Baik, rekan mahasiswa, dengan kata lain, produk itu merupakan kombinasi barang dan jasa serta ide. Nah, itulah konsep terkait dengan produk. Nah, ini konsep tentang barang dan jasa dalam pemasaran. Nah, ini barang. Barang dapat diartikan sebagai suatu produk yang kentara. Artinya dapat dilihat, disentuh, dicium, dan dirasakan seperti sepeda motor, mesin cuci, pakaian, dan lain-lain sebagainya. Ini barang. Selanjutnya, jasa. Jasa ini diartikan sebagai suatu produk yang tidak kentara, seperti pengangkutan dengan kereta, penginapan, pinjaman bank, dan segala macam lain. Berhubungan dengan jasa. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa buku itu merupakan barang, sedangkan peminjaman buku oleh perpustakaan itu adalah jasa. Nah, itu contoh ya, satu objek. Nah, satu objek tapi bisa dua fungsi, itu fungsi barang dan fungsi jasa. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, ada terkait pendekatan untuk penggolongan produk. Jadi penggolongan produk berdasarkan keputusan segera dan kesejahteraan konsumen yang jangka panjang. Jadi dalam gambar terlihat bahwa produk dapat digolongkan menjadi 4 golongan. Apa saja? Ya, ini golongannya: kepuasan segera dan kesejahteraan konsumen dalam jangka panjang. Nah, jadi dan ini. Nah, 4 ya, produk yang sangat diperlukan, produk yang menyenangkan, produk yang bermanfaat, produk yang kurang sempurna. Segera, rendah, nah ya. Baik, rekan mahasiswa masih dalam pendekatan untuk menggolongkan produk. Ini penggolongan produk berdasarkan keputusan segera dan kesejahteraan konsumen jangka panjang. Dari gambar tersebut, bahwa produk dapat digolongkan menjadi 4 golongan. Jadi produk yang bermanfaat itu produk yang mempunyai daya penarik rendah, ya, tetapi dapat memberikan manfaat yang tinggi. Nah, ini produk bermanfaat, tidak terlalu menarik
tetapi memiliki manfaat yang tinggi bagi konsumennya secara jangka panjang. Apa itu? Seperti deterjen, ya, dengan kandungan fosfat yang rendah, ya. Ini kurang menarik, tetapi memiliki manfaat yang tinggi. Nah, selanjutnya apa? Produk yang kurang sempurna. Produk yang tidak mempunyai daya penarik yang tinggi maupun kualitas yang bermanfaat. Nah, jadi obat-obat yang berasa pahit, ya, dan lain-lain lah, dan lain-lain. Jadi produk yang mempunyai daya eh, tidak mempunyai daya tarik tinggi, kualitas bermanfaat. Selanjutnya produk yang menyenangkan. Produk yang menyenangkan adalah produk yang dapat segera memberikan kepuasan, tetapi dapat berakibat buruk bagi konsumen dalam jangka panjang. Nah, itu ya. Jadi, meskipun dia menarik, ya, menyenangkan, tetapi tidak bermanfaat. Itu produk. Selanjutnya ada produk yang sangat diperlukan. Nah, ini produk yang dapat memberikan kepuasan dan sangat bermanfaat dalam jangka panjang. Apa itu? Ya, makanan enak yang bergizi tinggi. Nah, ini salah satu contohnya ya. Baik, rekan mahasiswa, itu pendekatan untuk menggolongkan produk-produk penggolongan produk menurut tujuan pemakaiannya apa? Produk konsumen, convenient, shopping, spesial. Nah, ini karakteristik produk konsumen, convenient, shopping, dan spesial. Jadi karakteristik produknya dilihat dari waktu dan tenaga waktu untuk merencanakan pembelian, pemuasan kebutuhan segala macam, penting dan tidak penting. Nah, ini bisa dilihat di tabel berikut. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, pendekatan berikutnya penggolongan produk menurut tujuan pemakaiannya. Yang B itu produk industrial, yang kedua ya, produk bahan baku, komponen dan produk setengah jadi. Nah, seperti berikut: bahan baku, komponen dan produk setengah jadi, perlengkapan operasi, instalasi, peralatan ekstra. Dan ini dapat dilihat pada tabel berikut. Silakan rekan mahasiswa pelajari. Baik, selanjutnya ada strategi pemasaran produk konsumen dan produk industrial. Jadi strategi pemasaran untuk produk konsumen itu dapat dijalankan berikut. Ada variabel, beberapa variabel pemasaran, ada riset dan analisis pasar, produk, penetapan harga, promosi, dan distribusi. Nah, ini uraiannya sebagai berikut ya. Kalau riset itu peramalan data yang lama untuk produk yang akan dibeli, seperti melalui pos, sampel. Nah, terus untuk produk itu sendiri menentukan bentuk produk sebelum dijual, hubungan tidak langsung, penetapan harga itu prinsip pada permintaan cenderung elastis, tujuan ganda, promosi, menggunakan penjual untuk mencapai perantara dan penjualan dari pintu ke pintu, periklanan, distribusi menggunakan perantara pada umumnya alat transportasi dan semacam. Nah, ini variabel pemasaran, strategi pemasaran untuk produk konsumen. Baik, rekan mahasiswa, strategi pemasaran. Selanjutnya untuk produk industrial. Nah, ini untuk produk industrial juga sama, memiliki 5 variabel ya. Nah, ada survei, pengembangan bentuk, orientasi warna, seperti yang tertera pada tabel berikut. Baik, rekan mahasiswa, selanjutnya pengelolaan. Pengelolaan produk melalui daur hidup produk. Nah, ini seperti yang kita bahas sebelumnya terkait dengan daur hidup produk. Daur hidup produk itu alat yang digunakan pemasar untuk merumuskan strategi pemasaran bagi produk yang berbeda.
Oke, alat yang digunakan pemasar untuk merumuskan strategi pemasaran bagi produk yang berbeda. Nah, ini kemana? Ini terlihat ada tahap perkenalan, ya. Tahap perkenalan. Nah, tahap perkenalan ditandai dengan pertumbuhan penjualan yang masih lambat karena produknya masih dianggap baru. Nah, selanjutnya tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan ditandai dengan pertumbuhan penjualan yang cepat karena produk sudah dikenal, sekarang tinggal bertumbuh. Jadi produknya bertumbuh. Selanjutnya ada tahap pendewasaan atau kedewasaan. Ditandai dengan volume penjualan mulai melambat pertumbuhannya, kemudian berada dalam kondisi stabil sebelum akhirnya menurun. Jadi sebelum memasuki tahap penurunan, di tahap kedewasaan ini sebenarnya sudah optimal, sudah optimalisasi laba, caranya laba. Karena pada saat pertumbuhan ini produk ini eksis di pasaran dan tahapan ini hanya tahap stabilnya saja, hanya mempertahankan pelanggan. Nah, selanjutnya ada tahap penurunan. Yang terakhir, tahap penurunan itu ditandai dengan volume penjualan yang sudah merosot tajam karena tidak disukai lagi konsumen. Nah, ini daur hidup produk. Jadi ada 4 tahapan: tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap penurunan. Dan ini dialami oleh semua produk. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, pengelolaan bauran produk. Nah, bauran produk adalah seluruh produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, yang pertama jenis produk. Produk individual yang diidentifikasi secara terpisah dalam daftar harga, contoh menu restoran, pompa air yang mempunyai kekuatan yang berbeda, ini contoh ya, ini jenis produk. Terus lini produk. Lini produk sekelompok produk yang dapat memuaskan segolongan kelompok. Nah, ini sabun deterjen, sabun cair ini memiliki segmen ya, segmen pasar yang berbeda. Untuk mendapatkan bauran produk terbaik, perusahaan dapat menempuh beberapa alternatif seperti menambah lini produk sambil mengurangi sebagian jenis produknya, atau mengurangi lini produk sambil mengurangi juga sebagian jenis produk lainnya. Nah, baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, selanjutnya mengembangkan produk baru. Alasan diperlukan pengembangan produk baru adalah pertama adanya tekanan persaingan yang ketat. Jelas, karena adanya persaingan, kita akan kembangkan produk baru. Terus adanya peraturan baru, misalnya menyangkut standar teknis keselamatan. Mau tidak mau, kita akan lakukan renewal terhadap produk. Keputusan tentang merek. Nah, konsumen akan mengambil keputusan merek mana yang juga berpengaruh ya. Itu produk baru, kelebihan kapasitas pabrik, ditempuhnya satu research untuk melakukan segmen pasar baru, pemanfaatan teknologi baru, dilakukan strategi peningkatan laba. Kategori produk baru apa? Ya, produk yang betul-betul baru, seperti obat kanker, nah, terus tenaga nuklir ya. Nah, ini produk baru ya, produk yang betul-betul baru. Nah, produk yang sama jenisnya dengan model baru. Nah, itu bagi produk yang sama, model baru. Selanjutnya apa? Produk tiruan yang baru bagi perusahaan, tetapi tidak baru bagi pasar. Jadi bukan gunanya ya. Nah, ini sebenarnya produk tiruan yang baru bagi perusahaan, tapi tidak baru bagi pasar, karena manfaatnya sama.
Baik, mahasiswa mengembangkan produk baru ini tahap-tahapan dalam pengembangan produk baru berarti bukan ringan. Yang pertama dilakukan penyaringan, selanjutnya analisis bisnis untuk produk baru ini seperti apa, terus pengembangan, ya. Kemudian ada pengujian, kemudian ada komersialisasi. Nah, ini adalah penyaringan tentang produk itu telah tersedia. Nah, sumber ide untuk produk baru bisa bekerja adalah menjelaskan karyawan lain atau media perusahaan atau bisa melalui pelanggan misalnya penyalur dan sebagainya. Nah, untuk penyaringan ide tahap pertama membuat pendapat secara cepat untuk melihat apakah ide tersebut sesuai dengan rencana perusahaan, plan teknis dan sebagainya. Terus ada tahap kedua menentukan lulusan ide yang lolos secara berperspektif dengan berdasarkan pasal-pasal yang dianggap berkaitan dengan pengembangan produk, ya. Baik, Ya, selanjutnya pengembangan yang kedua, jadi ini ya ada rumusan lagi feedback period FT di sini. FT, silakan rekan-rekan mahasiswa lihat di sana ada formula lagi, silakan dipelajari. Baik, rekan mahasiswa, ada lagi tentang return on investment. Nah, juga di sana ada formula yang harus kita pelajari. Silakan rekan mahasiswa mempelajarinya secara mandiri. Ini juga ada yang ketiga, juga ada formula yang berhubungan dengan mengembangkan produk baru. Silakan rekan mahasiswa pelajari secara mandiri juga. Nah, ini tahap pengembangan. Tahap pengembangan dalam pengembangan dan pengujian ini berkaitan dengan penentuan karakteristik fisik barang dan jasa baru yang disukai konsumen. Tujuannya adalah mengubah ide-ide menjadi produk real yang dapat memberikan manfaat kepada konsumen dan dapat diproduksi secara ekonomis oleh perusahaan, yang mencakup pengujian konsep yang ada diwujudkan dalam bentuk tulisan dan gambar, kemudian diperlihatkan kepada sekelompok calon pembeli. Nah, ini pengujian konsep. Selanjutnya ada penilaian laboratorium. Pengujian teknis menyangkut segi produk. Itu terkait dengan kualitas, kemasan, model, dan lain-lain. Kemudian ada tes kesukaan konsumen untuk membandingkan reaksi konsumen terhadap atribut atau tingkat kualitas barang yang berbeda. Nah, ini terkait dengan pengembangan produk baru. Nah, proyek percontohan, membuat prototipe atau percontohan produk yang nanti dibuat persis sama. Jadi dicoba proyek percontohan. Baik, rekan mahasiswa, tahap pengujian merupakan tahap pengembangan produk yang dirancang untuk mengukur reaksi konsumen terhadap produk baru dan dukungan mereka terhadap program pemasaran perusahaan di daerah pasar tertentu.
Nah, alasan untuk mengadakan pengujian pemasaran antara lain pertama meningkatkan pengetahuan atau mengetahui lebih dalam tentang potensi penjualannya. Selanjutnya, sebagai tes pendahuluan terhadap alternatif rencana pemasarannya. Yang ketiga, memberikan kemungkinan bagi perusahaan untuk menemukan kesalahan yang terjadi pada tahap-tahap sebelumnya. Yang keempat, untuk mengetahui dengan segera tentang masalah distribusi dari produk tersebut. Yang kelima, untuk memahami lebih lanjut mengenai berbagai segmen yang ada di pasar. Nah, inilah alasan tahap pengujian. Nah, prosedur mengadakan tes pasar ini ada beberapa, ada 5. Pertama, menentukan banyaknya daerah yang akan dites. Terus memilih kota mana yang akan dites atau diuji cobakan dengan kriteria jumlah penduduk, tingkat penghasilan, jumlah pedagang, jumlah media massa untuk promosi, dan termasuk di dalamnya adalah segmentasi pasar. Menentukan lamanya waktu pengujian, faktor yang mempengaruhi adalah siklus pembelian kembali produk, jadi tersedianya dana penelitian, kondisi persaingan. Nah, ini perlu diperhitungkan. Ini juga berhubungan dengan daur hidup produk tentunya. Mengumpulkan data pengiriman produk ke pengecer, penyalur, dan konsumen. Penjualan pada tingkat eceran, ya, karakteristik konsumen termasuk pelanggan, sikap pembeli, efektivitas periklanan, sejauh mana efektif iklan yang telah dilakukan. Menentukan yang kelima, menentukan tindakan yang harus dilakukan oleh manajer terkait informasi tentang penjualan produknya dan potensi labanya. Jadi tindakan yang berakhir dengan keputusan produk ini harus bagaimana penjualannya. Baik rekan mahasiswa, tahap komersialisasi. Pada tahap ini semua fasilitas sudah disiapkan sedemikian rupa, baik fasilitas produksi maupun pemasarannya. Tujuan tahap komersialisasi adalah mencari penyalur yang bersedia menyalurkan serta memelihara sejumlah persediaan dari produk tersebut. Nah, yang selanjutnya apa? Selanjutnya membujuk konsumen akhir untuk bersedia membeli produk tersebut. Pengelolaan kegiatan pengembangan produk ini bukanlah merupakan tugas yang mudah bagi perusahaan, apalagi perusahaan yang telah berhasil dengan produk barunya. Jadi masalah-masalah yang sering dihadapi banyak bersangkut paut dengan tanggung jawab, komunikasi dan koordinasi hubungan kerja di antara berbagai departemen dalam perusahaan ini terkait dengan manajerial juga, sistem manajemen. Ini pentingnya penentuan waktu. Nah, pada grafik di bawah ini terdapat contoh pengaruh penetapan waktu pada profitabilitas dan 3 produk yang bersaing. Dari 3 produk yang bersaing, jadi perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Ini awal penjualannya sedemikian rupanya, ya. Oke. Nah, produk dari perusahaan bermula pada waktu 0, ya, dengan pengeluaran untuk riset dan pengembangan. Produk tersebut menghasilkan laba segera sesudah diperkenalkan dan garis labanya bergerak ke arah positif. Oke. Garis putus-putus menunjukkan investasi permulaan perusahaan A baru ditutup kembali setelah 2 tahun. Nah, oke, garis putus-putus. Produk dari perusahaan B diperkenalkan pada tahun ke-7 dan memerlukan waktu kira-kira 2 tahun lebih untuk mencapai BEP.
Nah, produk dari perusahaan C mulai memasuki pasar pada tahun ke-10 dan memerlukan waktu hampir 3 tahun untuk menutup investasinya. Nah, ini penentuan waktu penting. Penentuan waktu. Nah, ini penerapan network diagram pada pengenalan produk baru. Diagram jejaring atau network diagram penting untuk pengembangan produk baru dan mempunyai beberapa keuntungan, yaitu pertama, dapat mengetahui jangka waktu kritis dalam proses pengembangan produk baru sehingga kegiatannya dapat dipusatkan pada jangka waktu tertentu. Nah, selanjutnya dengan komputer kita dapat menilai ribuan kombinasi kegiatan secara efisien. Wewenang dan tanggung jawab khusus untuk kegiatan-kegiatan khusus dapat ditentukan secara cepat. Manajer dapat menentukan jadwal untuk kegiatan selanjutnya secara lebih tepat. Hambatan yang sekiranya terjadi dalam proses pengembangan produk baru dapat diketahui lebih awal. Kegiatan pengembangan produk baru dapat dikoordinasikan dengan baik. Manajer dapat membandingkan hasil senyatanya dengan hasil yang diperkirakan antara realisasi dengan rencana. Ya. Yang kedelapan, dapat meringankan biaya karena sumber-sumber yang menganggur dapat dimanfaatkan. Jadi sumber daya yang belum optimal itu dimanfaatkan dan dilakukan optimalisasi. Nah, ini penting penerapan network diagram. Nah, ini terkait dengan anggaran dan jadwal. Silakan rekan-rekan mahasiswa simak sendiri, ada di gambar bagan ya, ada di LMS kita. Silakan bisa di-download, modul inisiasi ini bisa di-download ya. Bahan layang juga bisa di-download, silakan biar lebih enak lihat. Pada gambar bagan kerja tentang proses pengembangan produk menunjukkan batasan kegiatan yang harus diselesaikan sebelum produk dipasarkan. Nah, terdapat banyak faktor yang harus dipertimbangkan sejak dari pemilihan strategi produk baru sampai pada penilaian kembali produk tersebut sesudah diperkenalkan. Terus proses pengembangan produk dapat dibuat lebih efisien dengan memberikan suatu tanggung jawab yang luas kepada seseorang dan dengan memanfaatkan anggaran serta jadwal yang telah ditentukan. Nah, baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, demikian sesi kelima kali ini. Semoga apa yang telah kita bahas itu bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Semoga proses pembelajaran kita pada tuton mata kuliah ini berjalan dengan lancar. Jangan lupa kerjakan tugas 1 pada sesi 3 serta diskusi. Diskusi sesi 4, diskusi di sesi 5 serta tugas 2 juga diselesaikan. Semangat belajar, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.